Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Para sedulur, jadi beberapa waktu yang lalu Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi atau Bapak Aing, populernya ya teman-teman, ini berkoordinasi dengan Bupati Purwakarta yaitu Kang Saiful Bahri bin Zain ya, yang mana mereka merealisasikan untuk melakukan program pembinaan para remaja yang memang terlibat kenakalan ya, kenakalan remaja, yang mana program ini berjalan nanti ke depannya 14 hari ya teman-teman, yang memang kemudian program ini dijalankan nanti di barak militer di Batalion Armet 1 Purwakarta. Yang jelas ketika mereka para peserta di pembinaan ini ketika mendapatkan pembinaan di barak militernya Batalion Armet 1 Purwakarta, mereka tetap mendapatkan pembelajaran dari guru-guru mereka yang akan hadir ya di barak-barak yang sudah disediakan ya, yang disediakan kurang lebih sampai 30 barak menurut Komandan Batalion Armet 1 Purwakarta yaitu Kolonel Roni Junaidi. Nah yang jelas ini kan memang programnya ini sangat positif sekali, memang tujuannya adalah kemudian untuk membina anak-anak remaja yang terlibat kenakalan remaja. Dan memang ini ketika kemudian diwawancarai kepada para orang tua anak murid dan remaja yang memang mengalami masalah kenakalan ini, mereka sangat mendukung sekali ya, luar biasa dukungan supportnya, utamanya dari orang tua para siswa ataupun remaja yang anaknya mengalami masalah yang menuju ke masalah kenakalan remaja. Ini luar biasa sekali, tapi kemudian gak lama juga banyak komplain, banyak juga yang menentang daripada program yang direalisasikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya. Jelas sekali, dan Kang Deddy Mulyadi juga sepertinya nggak begitu menanggapi lah komplain-komplain ataupun tentangan-tentangan yang notabene kalau saya lihat kemarin-kemarin datang dari para tokoh-tokoh elit ya teman-teman. Ada beberapa memang kemudian dari perwakilan wakil rakyat dari beberapa partai politik yang jelas mereka menyayangkan ya program ini yang memang seharusnya ditunda dulu, dikaji dulu, dipelajari dulu gitu kan. Apakah, dan mereka juga mengkhawatirkan kalau kemudian itu melanggar hak-hak anak daripada anak-anak yang ikut dalam program tersebut gitu kan. Dan ada juga yang kemudian mengkhawatirkan nanti terjadi diskriminasi terhadap anak-anak yang masuk dalam program pembinaan tersebut. Yang mana ini direspon langsung oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Kang Deddy Mulyadi dengan lantang sekali, dengan jelas sekali menyatakan bahwasanya dia merasa aneh ya ketika kemudian program ini dijalankan. Yang senang, yang gembira itu adalah masyarakat banyak, khususnya masyarakat Jawa Barat, khususnya para orang tua yang anak-anaknya terlibat kenakalan remaja. Dan yang komplain gitu kan adalah para elit gitu kan, yang mana dikeluhkan oleh Kang Deddy Mulyadi, kemana mereka ini tokoh-tokoh elit ini yang memang menurut Kang Deddy Mulyadi bisanya cuma berkomentar, karena masalah ini betul-betul dirasakan khususnya di masyarakat Jawa Barat ya. Kenakalan remaja ini sudah luar biasa dari waktu ke waktu, dan sampai kesininya semakin mengkhawatirkan, dimana belum hilang dari ingatan kita, belum hilang dari ingatannya warga Jawa Barat ketika di bulan Ramadan kemarin ada sekelompok remaja yang memang tergabung dalam geng motor yang terlibat keributan dengan seorang juru parkir ya di kota Garut. Yang jelas kemudian ketika terjadi penyerangan kepada juru parkir, penyerangan dan pengeroyokan sampai kemudian juru parkir itu tragisnya meninggal dunia. Padahal juru parkir tersebut merencanakan akan menikah ya dengan calon pasangannya pasca Hari Raya Idul Fitri. Ini tragis sekali gitu kan. Terus belum lama ini itu kan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bupati Purwakarta yaitu Kang Saiful Bahri bin Zain,
bahwasanya di Purwakarta kemarin belum lama ada seorang anak yang memang nyaris ya mencelakai kakeknya sendiri, yang diceritakan oleh Kang Saipul Bahri bin Zain bahwasanya ada seorang kakek yang merawat cucunya dari orok dan dari ketika masih bayi gitu kan, sampai dia sekarang menginjak masa remaja, tapi anaknya tersebut, cucunya tersebut biasa keluar pulang malam bawa kendaraan bermotor, pulangnya terlambat, dan ketika ditegur justru dia kemudian menyerang kakeknya hingga nyaris mencelakai kakeknya sendiri. Nah, hal-hal yang seperti ini gitu kan, siapa yang kemudian bertanggung jawab gitu kan? Kalau dari pihak berwajib tentunya ketika kenakalan remaja ini sampai kemudian melakukan tindak pidana sampai ada yang meninggal gitu kan, tentunya urusannya kepada pihak yang berwajib. Kalau baru tingkatan kenakalan kan kemudian dia ngambang ya teman-teman, dan ini yang kemudian Kang Deddy Mulyadi memang kemudian berinisiatif dengan ide dan gagasannya dan kemudian langsung direalisasikan gitu kan, untuk melakukan suatu sistem yang komprehensif untuk pembinaan daripada anak-anak yang bermasalah gitu kan, khususnya dalam kenakalan gitu kan. Memang dalam kenakalan ini kan bukan tindakan kriminal gitu kan, seperti mungkin minum minuman keras gitu kan, merokok, bolos segala macam kan, melawan orang tuanya, ini belum masuk dalam tindakan kriminal, jadi masih ngambang di tengah. Dan kalau saya pikir memang kebanyakan dari para orang tua yang memiliki anak punya masalah dalam masalah kenakalan remaja ini sangat mengapresiasi, bahkan mereka mendukung, menyokong apa yang telah dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi saat ini gitu kan. Justru yang memang saya herankan justru para tokoh-tokoh elit. Kemarin kan memang ada ya di media sosial, paginya ketika program itu dijalankan sempat kan terjadi diskusi di salah satu media stasiun televisi antara Bupati Purwakarta Kang Saipul Bahri bin Zain dengan seorang wakil rakyat ya gitu kan, anggota wakil rakyat yang memang kemudian menyayangkan, wakil rakyat tersebut menyayangkan kenapa program ini kemudian nggak dikaji dulu gitu kan, nggak dipelajari dulu gitu kan. Alasannya nanti kasihan anaknya kemudian hak-haknya dilanggar dan kemudian didiskriminasi sebagai kelompok anak nakal gitu kan. Nah, kalau kemudian nunggu-nunggu yang seperti itu nggak jadi kapan selesainya gitu kan. Yang dibutuhkan sekarang adalah kemudian nggak cuman teori, nggak cuman diskusi, tapi juga realisasi, karena memang masalah ini udah dari masa ke masa. Nah, kemana kalian yang kemudian mengkritisi Kang Deddy Mulyadi? Kemana orang-orang yang saat ini kemudian menentang program-programnya Kang Deddy Mulyadi tersebut, ketika memang dari waktu ke waktu kenakalan remaja khususnya di Jawa Barat itu semakin mengkhawatirkan gitu kan. Bukannya kemudian mendukung, bukannya kemudian mengapresiasi, justru sekarang ya menentang gitu kan, mengkritisi. Tapi Kang Deddy memang kemudian tekadnya bulat gitu kan. Yang jelas Kang Deddy tetap tegas, dia tetap jalan terus gitu kan. Dan memang program ini program percontohan, yaitu yang dilakukan di Purwakarta ya, dengan koordinasi Kang Deddy Mulyadi dengan Bapak Saipul Bahri bin Zain ya selaku Bupati Purwakarta. Dan pembiayaannya ini juga penuh dibiayai oleh Pemda Kabupaten Purwakarta. Dan tentunya banyak orang tua siswa yang memang kemudian menitipkan anaknya di tempat pembinaan tersebut, yang memang di situ nggak dididik militer ya, tapi diberikan pelajaran dengan subjek-subjek yang memang diharapkan akan meningkatkan kedisiplinan mereka, memperbaiki etika mereka, dan akhirnya memang harapannya ketika keluar 14 hari nanti ada perbaikan daripada attitude atau tingkah laku mereka, daripada para siswa didik yang dititipkan di barak di Batalion Armet 1 Purwakarta ini. Ini jelas-jelas sekali ya teman-teman, sangat program yang saya pikir sangat spektakuler nih, luar biasa terobosannya. Nggak cuma kemudian teori, diskusi, tapi Kang Deddy kemudian ada ide, gagasan langsung direalisasikan. Ini luar biasa sekali. Lagi-lagi ini saya bilang nggak benar, nggak pas kalau kemudian ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya Kang Deddy Mulyadi sekedar pencitraan, Kang Deddy Mulyadi itu sekedar gubernur konten. Ini udah patah semua teori-teori itu. Karena apa? Itu kan
Kalau kemudian yang seperti ini kemudian dibilangkan pencitraan, gubernur konten, yang kerja betulan tuh yang seperti apa, saya pengen tahu. Yang betul-betul dia memang nggak pencitraan tuh seperti apa gitu kan. Nah ini memang ya namanya memang eranya saat ini juga teman-teman, pasti ada yang pro ada yang kontra. Apalagi kalau Kang Deddy Mulyadi ini memang tentunya kalau dikaitkan dengan politik pastinya juga mengkhawatirkan buat para lawan-lawan politiknya ataupun orang-orang yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi, karena memang popularitasnya semakin hari semakin meningkat ya, bahkan melewati batas-batas wilayah Jawa Barat gitu kan. Semakin hari semakin membesar seperti fenomena bola es yang sepertinya susah dibendung. Apapun itu ya, Kang Deddy Mulyadi tentunya yang diharapkan oleh warga dan masyarakat khususnya Jawa Barat adalah efek itu kan dari program tersebut, yang memang saya yakin Kang Deddy Mulyadi ini melakukannya dengan tulus untuk kemajuan dan kesejahteraan daripada warga dan masyarakat Jawa Barat. Nah, kalau teman-teman kemudian punya analisa tentang program-program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, mungkin analisanya beda dengan analisa saya, monggo silahkan tulis di kolom komentar. Itu aja teman-teman obrolan kita di sore hari ini. Akhir kata semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.